Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini masih perihal aksi penolakan daging babi dan respon yang menyertainya. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan video berikut terlebih dahulu. Di babi yang ada di Soekarno jangan kalian tutup. Daging babi yang ada di Medan jangan juga kalian tutup. Ya kan? Tapi kalian tutup maksiat, korupsi, kumpul kebo, berzina. Itu yang kalian tutup. Daging babi ini kalian selalu takuti. Kalian cari-cari pasal sama babi. Apa masalahnya babi? Gak akan merdeka Indonesia kalau hanya membahas babi yang kalian takuti ya. Mayoritas yang menindas minoritas. Biarkan babi berjualan daging babi karena dia jualan jauh dari pemukiman masyarakat. Terus dia jualan di pinggir sawah. Ya, biarkan jualan daging babi Kota Medan. Kalian mengurusi yang tidak kalian urusi. Usahaku beternak babi. Biarlah babi-babi ini semuanya sinur-sinur, sehat-sehat supaya besar-besar nanti bisa dijual. Bisa menyekolahkan anak dari hasil babi ini, ternak babi. Bisa menguliakan anak tabungan kita di masa tua kita. Nah itu peternak babi. Kenapa orang sampai berjuang-juang, sampai bau-bauan dia, sampai mati-matian dia untuk berternak babi, supaya bisa bertahan hidup, berjuang hidup. Supaya hasilnya itu bisa menyekolahkan anak, menguliakan anak, masa depan anak. Ini masjid, itu gereja, itu masjid, itu gereja. Aku, rumahku dekat masjid ini. Nggak pernah kami ribut. Nggak pernah kami saling menista agama. Nggak pernah itu mereka menutup usahaku ternak babiku. Kami, toleransi di kampung kami sangat tinggi. Tidak ada yang namanya menzolimi dan menista agama. Bahkan mereka ini orang baik. Dan orang Kristen di sana pun sama juga orang baik. Jadi, apalagi kita yang di media sosial, berkuar-kuar menista agama. Ingat besti, kita itu orang Indonesia. Mari jaga antara umat beragama supaya jangan tersakiti. Sama seperti kampung kami, ribut perang di sana. Kami nggak mau ribut nih. Ini masjid ini banyak orang Kristen, ya. Jadi gereja sana banyak orang Islam. Tapi kami saling menjaga, toleransi kami tinggi. Salam dari kampung kami. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang juga ada di layar diuraikan perihal warga minta mie babi Sukoharjo ganti jadi resto halal. Berikut adalah respon dari pemilik. Lalu kemudian di sini ada gambar yang menunjukkan untuk adanya dialog. Lalu kemudian diuraikan bahwa Pemkab Suharjo, ya, ini bahkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo memediasi pemilik warga mie dan babi tepi sawah dengan perwakilan warga Dusun Sudimoro, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol. Dalam mediasi, warga menuntut agar pemilik untuk mengubah warung mie dan babi tepi sawah menjadi restoran dengan menu halal. Berarti ada penolakan perihal menu non halal, dalam hal ini adalah daging babi. Lalu kemudian juga diuraikan lagi bahwa mediasi yang digelar pada Selasa yang lalu itu dihadiri pemilik dan juga perwakilan warga. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencoba meminta kepada pemilik usaha untuk mengganti menu halal. Ini lihat ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Katanya Pemkab Sukoharjo mencoba meminta kepada pemilik usaha untuk mengganti menu halal. Kenapa jadi diminta kepada pemilik usaha untuk ganti? Ya Bapak Ibu sekalian, ini lihat ya berikutnya. Dan masih dipertimbangkan oleh pengusaha. Mediasi pertama ini berakhir dengan deadlock karena belum ada keputusan yang dihasilkan. Lalu kemudian lebih lanjut diuraikan bahwa Ketua RW 10 Bandowi mengatakan warga menerima investasi yang masuk di wilayahnya dan tidak ingin mengganggu pengusaha asalkan usaha yang dilakukan itu halal. Jadi prinsipnya di sini diuraikan bahwa warga kan non muslim, warga kan orang muslim. Kita tidak mau mengganggu orang. Prinsipnya sederhana aja, silakan berusaha, yang penting yang halal saja. Yang halal kan masih banyak. Kalau memang keberatan, izinnya mohon dicabut. Lihat ini ya, ini kan bukan aspirasi lagi ya, ini kan kehendak ya. Terus terang itu sudah menimbulkan keresahan kita umat muslim, terus terang resah adanya non halal. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kehendak mereka itu pada akhirnya adalah agar izin dari tempat usaha itu dicabut kalau keinginan mereka tidak dikabulkan, tidak diikuti. Jadi poinnya ini adalah mereka menyampaikan aspirasi, ataupun lebih tepatnya sebenarnya adalah keinginan ataupun kehendak supaya non halal di situ benar-benar ditiadakan dan menunya menjadi halal. Ya kalau enggak jangan, ya jangan jualan di situlah istilahnya. Karena itu kan ada mengenai dicabut saja izinnya. Kalau dicabut izinnya kan berarti nggak bisa lagi jualannya Bapak Ibu ya.
Lalu kemudian ditemui secara terpisah, kuasa hukum dari pengusaha mie babi tepi sawah pun juga menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keinginan warga, sebab untuk mengubah menu membutuhkan persiapan yang matang. Betul Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini tidak gampang ya. Tidak gampang mengubah menu yang sudah lama orang mengenal bahwa di sini ada berjualan daging babi, dan itu bisa kemudian menjadi salah satu konsumen yang selama ini membeli di situ. Itu kan karena mereka tertarik untuk mengkonsumsi daging babi, lalu kemudian tiba-tiba ditolak, dilarang. Ya memang inilah yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya. Dan di sini diuraikan perihal Pemkapnya, katanya ya, pemerintah kabupatennya itu minta Pemkap Sukoharjo minta untuk menunya diganti ya, meminta kepada pemilik usaha untuk mengganti menu halal. Nah, narasinya ini kan kalau kemudian Pemkapnya minta kepada pemilik usaha, berarti kan sudah mulai ada ini kan usaha untuk mengakomodir aspirasi ataupun keinginan dari mereka yang menolak itu. Lalu bagaimana dengan yang memiliki usaha? Apakah keinginan yang memiliki usaha juga dipertimbangkan dalam hal seperti ini? Nah, ini yang menjadi persoalan dan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sejauh ini saya melihatnya ya, respon dari pengguna media sosial itu saya lihat dalam banyak komentar sebenarnya lebih cenderung memberikan justru dukungan kepada pemilik usaha warung mie babi tepi sawah tersebut. Jadi bahkan media sosialnya mereka yang sebelumnya itu sedikit pengikutnya, sekarang malah berapa ribu, naiknya cepat sekali. Dan itu kan menunjukkan suatu dukungan ya, suatu aksi yang menyatakan bahwa oh ini kami berpihak, kami membela mereka ataupun orang yang memiliki warung mie babi di tepi sawah tersebut. Karena memang Bapak Ibu sekalian, dalam banyak narasi yang berkembang itu tidak ada alasan spesifik sebenarnya yang disampaikan oleh mereka yang menyatakan penolakan selain daripada dianggap meresahkan. Ya begitu aja pokoknya meresahkan. Karena meresahkan ya jangan jualan di situ. Karena meresahkan ya ganti menunya. Ya meresahkan ini kalau dielaborasi lebih jauh lagi, ini sebenarnya mengarahnya kemana? Meresahkan karena apa? Oleh sebab letak dari warung mie babi tepi sawah ini pun juga, teman-teman, saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa, dan bahkan juga bisa dicek langsung itu ya di Google Maps, memang tempatnya itu tidak ada menunjukkan bahwa ini masuk akal bila dianggap meresahkan karena posisinya, karena lokasinya. Karena kan itu benar-benar memang ada di tepi sawah Bapak Ibu, jauh dari pemukiman warga, jauh dari komplek warga. Jadi kalau kemudian dianggap meresahkan, tadi saya ada lihat ada satu ini ya, selebgram ya, ataupun nih siapa nama itu, Bang Apos Utagaul yang membuat sebuah parodi ya perihal itu. Dan di dalam narasinya juga menyampaikan bahwa ini meresahkan katanya perihal aromanya. Sebenarnya kalau kita pun bicara mengenai aroma itu juga agak susah, karena ini kan jauh tepi sawah, udara kan ya di sana kan terbuka sekali tempatnya. Jadi memang aroma di situ pasti tidak mungkin ya. Lalu kemudian datang ke rumah-rumah warga, ini aroma dari warung mie babi tepi sawah, nggak mungkin seperti itu, karena ini area terbuka, pasti angin langsung bawa mungkin ke atas atau kemana ya. Jadi kalau kemudian dikatakan ini meresahkan, alasan yang masuk akalnya ini disebut meresahkan itu sampai sekarang belum ketemu Bapak Ibu. Juga tidak dideskripsikan ataupun dielaborasi lebih lanjut ini meresahkannya karena apa, selain daripada meresahkan karena non halal. Iya, kenapa? Tidak ada penjelasannya. Itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini makin panjang sebenarnya ya pembahasannya dengan narasi yang terus berkembang.